Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Kita lanjutkan ayat 237 di surah Al-Baqarah. Ya, saya membaca potongan-potongan yang pendek, yang membawa mushaf. Silakan dibuka 237. Oke, kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in talaqtumuhun min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ayya'fun aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadl al-fadla bainakum inna Allaha bima ta'maluna basir. Ayat ini melanjutkan tentang bagaimana seseorang itu menceraikan istrinya. Jadi ini sudah begitu rinci Allah menjelaskan tentang talak atau menceraikan istri itu supaya masing-masing dari laki-laki yang menjadi suami, perempuan yang menjadi istri, dan keluarga dari keduanya itu memperlakukan dengan seksama. Wa in, dan jika talaqtumuhunna, kalian menceraikan keduanya, ya, min qabli, yang sebelumnya, antamassuhunna, masa yang masuk itu mengelap atau menyentuh. Artinya di situ adalah menggauli.
Wa qad dan sungguh faradtum lahunna engkau telah menetapkan baginya faridah yaitu kewajiban membayar mahar. Fanisfu ma faradtum maka setengah dari apa yang telah kalian wajibkan itu diberikan kepada wanita yang diceraikan sebelum digauli, illa kecuali ayyafuna, kecuali ada ketentuan jika istri yang diceraikan itu memaafkan, au ya'fuwa atau dimaafkan alladzi biyadihi uqdatun nikah yang telah dipegang ikatan nikah yang diberikan itu juga dimaafkan. Artinya apa yang sudah ditetapkan tetapi belum diberikan dari mahar. Nah, apa ada? Ya, di kita saja mahar itu ketika nikah langsung diserahkan. Ada yang tidak. Ya, karena jika terjadi sesuatu inilah yang Allah ceritakan itu. Jadi ketika saya terima nikahnya dengan mas kawin 50.000 dibayar tunai. Sebenarnya yang disebut dibayar tunai itu juga tidak wajib. Yang wajib disebutkan adalah jumlahnya. Ya. Maka ketika jumlahnya disebutkan tapi belum diserahkan dan ketika sudah terjadi akad nikah tetapi kemudian ada sesuatu yang menghalangi keduanya dan akhirnya harus bercerai sebelum digauli atau sebelum disentuh dalam bahasa Qur'annya, maka itu boleh diberikan setengah. Ya. Hanya saja di sini ada beberapa pendapat kaitannya dengan hal ini, yaitu terkait dengan yang pertama, ayat ini kaitannya adalah dengan ayat sebelumnya. Ada namanya wamatti'uhunna, mata itu harus diberikan. Karena harus diberikan, makanya kemudian ketika diceraikan pun tetap diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, diberikan dengan pemberian setengah dari mahar itu. Yaitu ketika terjadi sesuatu dan belum digauli atau dicampuri atau sebelum disentuh, itu kemudian dibayar setengah. Ya. Kalau kemudian keduanya saling legowo dan memaafkan, khususnya di pihak istri, maka boleh tidak dibayar maharnya. Tetapi hal itu disanggah oleh banyak ulama karena keumuman wanita yang dicerai itu butuh mut'ah. Mut'ah itu artinya sesuatu yang menjadi penghibur. Salah satunya diantaranya adalah mahar itu. Maka harus diberikan. Itu secara umumnya. Sehingga inilah diantara tiga pendapat untuk yang menceraikan istri tetapi belum digauli istrinya itu. Nah, yang penting dan lebih penting dari mut'ah atau mahar itu adalah kata-kata yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini adalah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau masing-masing itu mampu untuk melakukan al-afu, ya, al-afu itu bisa memahami. Disinilah letaknya perceraian yang tidak meninggalkan kezaliman atau perceraian yang tidak meninggalkan aniaya.
Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Karena kata-kata yang disebut dengan al-afwu ya, itu adalah masing-masing sudah mengetahui kedudukannya. Karena ini adalah bentuk, kalau di dalam susunan kalimat itu adalah predikat, khobar ya. Aslinya itu ta'fu uskinatil waw ya, itu kemudian disukunkan wawnya itu wan ta'fu, itu karena kan dua harusnya atau satu. Kenapa jadi jamak? Ya, di sini ada kata jamaknya, wawunya ini. Orang banyak. Lah ya, yang bercerai kan suami dan istri. Kok jamak? Nah, disinilah fungsinya bahwa mereka berdua itu membawa keluarga. Gitu. Ada yang mengambil bahwa wa anta'fu itu adalah lebih dari satu, seluruhnya. Ya, aqrab littaqwa. Nah, afunya ini apa? Afunya ini adalah terkait dengan keberadaan permasalahan yang timbul antara keduanya dan difahami oleh keluarganya. Itu efek yang melebar ya. Maka kalau seperti itu berarti perceraiannya bukan karena kejengkelan, perceraiannya bukan karena kezaliman, tetapi memang di situ Allah berikan keleluasaan untuk permasalahan yang pernah terjadi, contohnya antara Zaid bin Haritha dengan Zainab binti Jahsy. Itu yang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keleluasaan agar tidak putus asa pada diri Zainab, sehingga Rasulullah diperintahkan untuk menikahi Zainab. Nah, itu Zaid ya, anak angkat Rasulullah yang sebelumnya juga ditegur oleh Allah karena anak angkat dibinkan ke Rasulullah. Zaid bin Rasulullah bin Muhammad, maka oleh Allah ditegur, itu bukan anak kandungmu, maka tidak layak untuk dibinkan kepadamu. Maka akhirnya dikembalikan Zaid bin Haritha, itu dikembalikan, tetapi tetap kemudian dinikahkan dengan Zainab. Ya, permasalahannya belum selesai sampai berlarut-larut, sehingga keleluasaan itu diberikan oleh Allah, diperbolehkan bercerai setelah ketiga kali menyampaikan permasalahannya kepada Rasulullah. Nah, itu di antara dasar diperbolehkannya bercerai, dan kemudian masing-masing sudah tidak ada permasalahan setelah itu. Ya. Nah, itulah yang disebut wa anta'fu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Setelah itu, karena masing-masing ini sudah terpisah, maka Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum, ya. Jangan kamu lupa bahwa masing-masing kalian ini punya kelebihan. Ya. Jadi masing-masing punya kelebihan, punya keutamaan yang diberikan oleh Allah. Istri yang diceraikan juga punya keutamaan, suami yang menceraikan juga punya keutamaan. Kalau masih bersuami dan istri, itu ada di ayat wala tatamannau ma faddala bainakum, itu juga ada di surah An-Nisa, ya. Jadi masing-masing tidak harus membanggakan diri, wala tatamannau ma faddala bainakum, itu di surah An-Nisa ayat 32 ya. Ketika menjelaskan tentang bagaimana kedudukan masing-masing dari suami istri itu ya. Saya tampilkan ayatnya di sini.
Wala tatamannau ma faddala bainakum, kata Allah. Jadi masing-masing tidak boleh iri terkait dengan yang diberikan kepada suami atau yang diberikan kepada istri. Ini juga pakai jamak. Itu jamaknya yang tadi itu juga kembali kepada seluruh para suami yang melakukan hal ini atau seluruh para istri. Ya. Maka kata ini yang kemudian banyak digunakan. Maka ini juga jamak. Wala tatamannau ma faddala bainakum. Padahal mereka berdua kan, suami dan istri. Ya. Itu juga sama. Karena ba'lir rijali nasibum mimmaktasabu, bagi suami-suami itu dia akan mendapatkan apa yang mereka upayakan. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Juga wanita-wanita yang menjadi istri itu juga akan mendapatkan apa yang diupayakan. Jadi nilainya adalah upaya. Maka perceraian ini adalah masuk di dalam wilayah pemilu, pemilihan umum yang berlangsung harian, bulanan, tahunan, tidak nunggu 5 tahun. Kenapa? Karena kita hidup itu dihadapkan oleh pilihan. Keluar rumah aja kita sudah milih sandal apa yang mau dipakai. Padahal sandal banyak itu, ada 4 atau 5, kan pemilu. Nah, dipilih satu. Sandal mana ya? Oh, sandal ini. Nah, sudah. Jatuh pilihannya di situ. Nah, di konsep perceraian juga pemilihan. Tetapi pemilihannya jangan sampai melakukan kezaliman, itu aja. Pilih tetap menjadi istri atau kemudian diceraikan. Ya, dua-duanya ya jangan sampai terjadi kezaliman. Itulah yang kemudian oleh Allah disebutkan wala tansawul fadla. Ya, bainakum, di antara kalian. Baru Allah selanjutnya memberitahukan tentang sebuah upaya yang jangan sampai dilupakan. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, ya, terhadap apa-apa. Nah, kata-kata innallaha bima ta'maluna, sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang kamu lakukan itu basir, Maha melihat tanpa mata kepala seperti kita. Basirnya Allah itu adalah terlepas dari basir kita. Kalau basir kita itu adalah penglihatan yang dilihat oleh mata, ya, mata kepala, kemudian akal pikiran berlangsung untuk kolaborasi saat penglihatan itu terjadi. Berarti melihat yang langsung digunakan akal pikiran untuk memproses. Itu basir. Kalau nazir atau nazoro, ya pakai zat nazoro, itu adalah pakai mata kepala saja untuk disimpan sebagai data. Itu bedanya. Jadi ada ungkapan yang memang dalam Al-Quran itu beda, ya. Ada kata, ada berapa? Ya, satu-satu saya sebutkan. Itu ada kata-kata nun, zor, ro. Ini kalau nazoro, ini berarti melihat dengan mata kepala, tetapi posisinya ini untuk pengambilan data saja. Jadi data. Ini lihat juga, lihat sama. Kemudian kalau ada kata-kata ba, ini yang tidak melibatkan Allah, langsung pada kita. Kalau ba, sod, ro, basoro, ini basoro, itu adalah melihat, tapi konteksnya yang dipakai adalah akal dan pikiran manusia. Gitu. Kalau itu adalah basoro, berarti di sini akal pikiran, bukan akal saja, tapi pikiran.
Nah, ada lagi nanti kata-kata ro'a ya roh, seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu namanya visualisasi, visualisasi. Ya. Artinya kita diantarkan untuk melihat tapi dengan membayangkan. Ya, membayangkan itu lebih dominan. Ya, kita tidak kelihatan tentara gajah itu, tapi oleh Allah kan diajak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayo bayangkan, ada tentara tapi dia berkendaraan gajah. Oh, mesti horor itu. Gemerutu. Gajah kan tidak ada yang kurus. Besar-besar. Dan itu bala tentara. Nah, itu makanya diajak untuk memvisualisasikan. Yang sekarang tidak ada tentara tapi kendaraannya gajah, kan diganti dengan tank. Nah, itu untuk visualisasi. Atau di surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orangnya yang mendustakan agama itu tidak ada di depan kita, tapi kita membayangkan itu gitu. Maka pakai ro'a. Nah, ini bedanya, semuanya melihat. Nazoro, basoro, ro'a itu melihat. Tetapi melihatnya ada konsep yang dibangun oleh Allah secara ketentuan-ketentuan yang ada pada diri manusia itu. Nanti ada lagi kata-kata kelanjutan dari ini adalah kata-kata seperti di dalam syahadatain, pakai syahadah. Nah, kalau pakai syahada seperti asyhadu alla, itu syahada. Berarti kalau Allah menggunakan syahada, tapi hal itu diarahkan untuk manusia, bukan untuk dirinya, ya, maka konteks ini adalah munculnya sebuah penglihatan tapi untuk diyakini. Ya. Ada visualnya, ada. Ada yang menggunakan indrawinya, ada. Ya. Ada yang menggunakan akal pikirannya, ada. Tetapi itu nanti distrukturkan untuk diyakini. Ya. Seperti ya kata-kata yang kemudian ya washhad bi anni itu memerintahkan atau menyampaikan kepada Allah, ya, saksikan ini sesungguhnya aku adalah ya muslim. Itu dalam bahasa manusianya supaya Allah betul-betul menyaksikan. Maka kata melihat, bahasa kita ada menyaksikan. Lihatlah ini. Nah, seperti asyhadu alla ilaha illallah, ya, itu melihat Allahnya bukan pribadinya, bukan zatnya. Itu yang diminta Bani Israel. Padahal yang diminta adalah coba lihatlah dari yang aku ciptakan ini, masjid ini bisa terjadi seperti ini, ya ada manusia, manusianya ya ada di sini. Kemudian dari partikel-partikel yang Allah juga ciptakan. Nah, itulah aku dengan kekuasaanku. Itu namanya asyhadu. Nah, dengan kekuasaanku itulah kemudian alla ilaha, maka saksikan ataupun lihat itu. Bahasanya tidak ada yang engkau tunduk patuh ya, beribadah kepadanya illa kecuali Allah, kepada Allah. Itu pakai syahidah. Bukan pakai ro'a, bukan pakai nazoro, karena ini terkumpul untuk memunculkan sebuah keyakinan. Pakai syahadah. Sehingga menyaksikan sepak bola itu juga pakai musyahadah. Kenapa? Oh, yakin golnya pasti itu. Enggak bleset. Iya, kita saksikan seperti di alam nyata, padahal kita di layar. Kan pakai ro'a juga. Tapi wa syahidah. Oh iya betul, gol. Berapa kosong? 10-0 misalnya. Jelas. Nah, ini di dalam Al-Quran beda-beda. Nah, ketika Allah menjelaskan tentang konsep
wallahu bima ta'maluna basir, maka basirnya itu supaya manusia juga memahaminya, tetapi tidak sama antara Allah dengan manusia atau Allah dengan makhluk. Itu bedanya. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada yang berakhir. Tapi makhluk itu dia dimulai ada dan kemudian diakhiri yang kemudian tidak ada. Itu bedanya. Nah, karena basirnya ini basirnya Allah, maka tidak ada yang kemudian tertutupi sebagaimana basirnya manusia. Ya. Nah, karena itu apa saja yang diniatkan jangan sampai kemudian meninggalkan sebuah dosa. Dan hal itu bisa dilakukan jika apa? Jika ayat berikutnya itu terkait dengan ayat tentang sholat. Itu korelasinya. Tadi kan hubungan antar manusia suami istri, ya. Hanya efek saja keluarga itu. Jadi kalau ada perceraian, itu sebenarnya nanti jika memang belum dibutuhkan, keluarga itu tidak boleh tampil. Bapak mertua dan bapak orang tua itu sebenarnya tidak boleh tampil dulu. Tidak boleh. Karena ini urusan mereka berdua yang sudah diikat oleh Allah dalam sebuah institusi tersendiri. Aslinya begitu. Tapi yang terjadi apa? Kebanyakannya malah ikut campur. Itu adalah konsep yang disebut dengan konsep kehidupan berumah tangga. Itu harusnya tidak ada cawe-cawe dari orang tua, tidak ada cawe-cawe dari mertua dan segala yang bersangkutan. Kakak ipar, kakak kandung, adik ipar, adik kandung, apalagi di luar dari itu, tidak boleh ada. Karena itu nanti terjadi kezaliman. Ya. Orang tua ya sulit untuk berlaku adil meskipun akan bisa, tapi umumnya tidak bisa. Nah, karena itu campur tangan enggak dulu. Sampai nanti dibutuhkan, dan dibutuhkan pun yang memutuskan bukan orang tua dari suami, juga bukan orang tua dari istri, maka terjadilah arbitrase. Arbitrase itu harus memutus fab'atsu hakaman min indi ahlihi wa hakaman min indi ahliha. Itu Allah atur demikian. Kalau sudah ada permasalahan itu, ada satu utusan. Utusannya dari mana? Ya, utusannya satu. Utusan dari istri yang mewakili keluarga istri, satu utusan dari suami yang mewakili keluarga suami. Berarti orang lain dong? Iya. Yang itu bukan hubungan kerabat keluarga. Itu kalau terjadi arbitrase. Ya. Itu diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga kedudukan rumah tangga ini betul-betul independen, tidak ada cawe-cawe. Gitu. Konsep inilah yang kemudian dibangun di dalam kehidupan rumah tangga yang ada pada rumah tangga Islam saja. Ini fa'in khiftum shiqaqa bainihima, jika kalian takut ada terjadi perpecahan dampak dari permasalahan itu antara suami bainahuma, ya, mim bainihima itu dari suami dan istri, maka fab'atsu, utuslah hakaman, seorang yang adil, ya, maka disebut hakim, min indi ahli, dari keluarga suami, wahakaman, dan juga orang yang adil yang disebut hakim, min indi ahliya, dari keluarganya istri. Iyurida, jika keduanya, ya, mengendaki islaha, perbaikan.
yuwaffiqillahu, yang nantinya akan diberikan taufik, kesepakatan. Siapa yang bersepakat? Allah. Bukan manusianya, Allah. Bainahuma, antara keduanya. Loh, kan sudah diatur oleh Allah. Yang nggak ngikut aturan itu ya suami istri. Sekarang prakteknya. Tapi pada dasarnya Allah sudah atur sedemikian rupa. Jika terjadi arbitrase, ya harus begini. Jika terjadi permasalahan membutuhkan arbitrase, ya, atau harus ada perwakilan untuk membicarakan permasalahan keduanya, pakai perwakilan sehingga tidak memihak. Coba kalau itu pakliknya istri, pasti memihak lah, itu ponakanku kok. Nanti lapo kon, kan gitu. Coba itu kalau kemudian pamannya, nah itu ponakanku, nanti lapo kon, kan gitu. Maka harus ada orang lain yang tidak termasuk keluarganya suami dan bukan dari keluarganya istri, tapi dia, kita yakini, kita percaya utusan ini berlaku adil. Urusan rumah tangga aja ada arbitrase, apalagi urusan negara. Makanya ketika ada sebuah permasalahan antara sahabat Ali dengan Muawiyah, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, itu terjadi yang mengakibatkan 10.000 orang-orang jadi khawarij dari penduduk Kufah. Itu ada arbitrase. Itu yang diprotes oleh 10.000 dari orang-orang Kufah, kemudian jadi murtad gitu. Mereka berdasarkan inil hukmu illa lillah. Hukum itu ya dari Allah, bukan diputuskan oleh manusia utusannya Ali dan manusia utusannya Abu Sufyan. Mereka protes begitu. Nah, akhirnya mereka 10.000 itu murtad, jadi khawarij, kembali ke Kufah. Nah, ini juga kaitannya dengan arbitrase suami istri. Karena itu tolak itu nanti ukurannya berikutnya adalah bagaimana itu dihiasi dari konsep sholat. Ya, gitu. Nggih. Mungkin hukum itu apa bisa istilahnya dinamis. Sekarang kan anak sekarang itu kan lain. Saya merasakan sekali saat saya dulu menikah tahun saat saya menikah dulu dengan anak sekarang yang karena situasi dan kondisi. Kalau dulu itu mungkin keluarga itu dinikahkan usia 19 tahun dengan laki-laki yang 20 tahun, itu rasanya sudah bisa dilepas. Tapi anak sekarang rasanya harus sulit untuk kita itu berpasangan. Itu gimana? Ya, ini pernah kita kaji awalnya itu terkait dengan apa yang kita sebut interaksi. Ya, interaksi itu kita bahas di hari Ahad kelima. Itu kaitannya dengan bagaimana kemudian orang tua itu mengantarkan. Kita dulu kan produknya orang tua kita maksudnya, ya. Jadi sekarang ini adalah produk kita, ya. Itu produk kita. Nah, kita bagaimana? Nah, problemnya itu adalah bagaimana kita mengantarkan hal itu. Ya. Jadi ada yang kita kaji tempo hari terkait dengan mana file saya ya. Itu pertama adalah orang tua itu butuh mendudukkan dirinya dan anaknya itu dengan progres yang berbeda, ya. Bagaimana kita membekali dari fase ke fase, ya.
Saya kembali ke ini. Nah, ini. Jadi kita ketika jadi manajer kita atur semuanya itu ada waktunya. Waktunya kita jadi manajer adalah sejak lahir sampai balik saja. Manajer itu diatur semuanya, semua diatur, sudah. Kita mulai lepas dan kita menjadi pengawas atau supervisor itu saat balik sampai menikah saja. Menikah. Kalau sudah kita perlakukan begitu, setelah kita menikah sampai kita anak ini punya mantu, maka orang tua itu bertindak sebagai advisor atau penasehat. Nah, nanti kalau sudah sama-sama, orang tua juga sudah punya mantu, bahkan punya cucu, ya kita juga sebagai anak punya mantu juga, maka saat itulah berpartner. Berpartner itu yang masing-masing untuk berdampingan menyiapkan apa yang kita tinggalkan. Nah, kalau suasananya diantarkan seperti ini, apa orang dulu mengantarkan seperti ini? Aslinya tidak terstruktur, tapi kondisinya kebanyakan iya. Itu kalau kita melihat dulu-dulu. Nah, ketika sudah menikah, ya wis urusan rumah tanggamu dewi lho, gitu. Aslinya kebanyakan iya. Saya melihat beberapa dari kondisi rumah tangga itu begitu. Dulu yang menghasilkan kita. Nah, sekarang anak kita itu hasil kita. Nah, kita apakan mereka? Itu dampaknya begitu. Kalau mereka kita pahamkan tentang hal itu, ya sudah selesai. Tinggal kita mengevaluasi saja. Tapi kalau belum, ya harus kita dudukkan semuanya dari awal. Apa sebagai manajer, ada kapan supervisor ini bapak dan ibu ini sekarang jadi advisor. Ya, setelah ini ya nanti kita berpartner. Gitu. Nah, suasana ini yang butuh kita munculkan dalam rumah tangga. Baru nanti setelahnya itu, nah apalagi sekarang dengan dunia yang serba mudah, maka kalau kita tidak pahamkan, ya akan menjadi gampang nih, gitu, ya meremehkan untuk memudahkan. Ya, kalau kita tidak pahamkan, ya begitu. Ya, apa-apa terjadi langsung ke orang tua nanggapi, nah ya ini sudah jadi apa, jadi gak karu-karuan gitu. Rumah papa lapor ke mertuanya, nah ya inilah kedewasaan ini tidak terjadi karena mereka sebelumnya belum terantarkan. Nah, kalau sudah kadung terjadi seperti itu, ya kita antarkan karena sudah terlanjur. Karena Islam itu bertindak sebagai preventif juga sebagai ya kebalikannya. Ya. Jadi tidak hanya antisipasi, tapi kalau sudah terjadi solusinya apa ya? Ya ada, ya tetap ada. Itu diantaranya. Ya, dasarnya apa kita lakukan ini? Rasulullah ketika diminta dan yang meminta Fatimah saat tangannya sudah tidak bisa untuk menumbuk tepung, menumbuk kandung, itu kemudian datang kepada Rasulullah minta, wahai ayahanda, sudikah kiranya aku diberikan pembantu dah gitu. Nih tanganku sudah begini nih ayah. Gitu. Apakah Rasulullah memberikan permintaannya? Karena yang meminta Fatimah, ya disuruh pulang. Hanya bukan hanya ya, dibekali oleh Rasulullah perbanyak tasbih, tahmid, ya takbir. Ya silakan pulang. Enggak diberi. Lah bagi Rasulullah ngasih anaknya pembantu budak paling gampang. Kalau hanya memberi saja, tapi kan intervensi nanti.
Lain kalau yang minta adalah sahabat Ali. Lain lagi. Ini anaknya. Nah karena itu nggak diberi. Dilepas pulang dengan bawa tasbih, tahmid, takbir. Nggak dikasih. Karena kalau nanti ada orang lain masuk di dalamnya, ini siapa yang ngasih? Orang tuanya Fatimah. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Nanti bagaimana dengan keluarganya Abu Thalib? Permasalahannya di situ. Maka tindakan Rasulullah tepat. Nah itu menjadi uswah dan pelajaran bagi kita. Sehingga saya mensuruhkan dengan porsi yang semisal ini. Ya ada 4 itu. Gitu itu jawabannya Pak Muhammad. Kaitannya kenapa terjadi begitu? Ya proses pengantarannya. Karena kita diantarkan orang tua, hasil produk mereka. Nah sekarang anak kita hasil produk kita. Nanti cucu kita ya hasil produk anak kita. Lah terus begitu simultan terus ya, muter aja gitu sampai. Nah, maka bangunannya adalah yang paten itu sholat. Nah, setelah ayat ini kita akan kaji kaitannya dengan kenapa hafidhu. Kenapa ndak akimu? Hafidhu ala sholat. Padahal biasa akimu kan gitu, hafidhu. Nah nanti kita akan bahas itu. Konsep itu jadinya pada diri kita apa? Munculnya apa dalam sholat? Hafidhu ala sholawat wassolatil wusta. Umum dulu sholawat wassolatil wusta. Itu kaitannya nanti hasil dari pendidikan robbani, ketuhanan itu. Nah, makanya kemudian sholawat dulu kan. Hafidhu ala sholawat banyak. Wassolatil wusta, baru ada unsur spesifikasi sholatul wusta. Sudah. Nanti perintah lagi secara umum wa qumu lillahi qanitin, ini yang kaitannya dengan sholat. Begitu. Tapi sebelumnya kita kuatkan dulu karena ayat 237 ini akhir dari surah At-Tolak, akhir dari penjelasan talak di surah Al-Baqarah. Maka saya konklusikan tadi itu. Ya, sampai kemudian ada unsur arbitrase atau disebut tahkim, menjatuhkan hukum tapi tidak dijatuhkan dari pihak istri atau pihak suami terkait dengan membawa keluarga masing-masing, tapi diutus di luar dari keluarga itu independen sehingga keluarga tidak cawe-cawe. Ya bisa saja keluarga berpesan. Karena itu Allah menyatakan apa? Hakaman, hakim. Hakim itu identik adil. Kalau hakim tidak adil itu sudah zalimnya pakai pangkat. Bisa pangkat 10, bisa pangkat 1000, bisa pangkat 9.999.000. Pakai pangkat. Hakim kalau tidak adil itu dosanya bukan lipat saja, pangkat. Nah karena itu kemudian Allah menggunakan kata hakaman. Itu untuk konsep arbitrase atau penjatuhan hukum dengan menggunakan utusan. Sistem utusan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Dari keluarga suami dan keluarga istri, tetapi yang diutus bukan kerabat dari mereka berdua. Itu subhanallah, luar biasa. Islam telah mengatur sedemikian rupa, efeknya itu jangka panjang. Tidak sekedar cerai selesai, tidak. Tapi suasananya terjadi begitu. Makanya kemudian ada guruan begini antara sahabat Zaid dan sahabat yang lain. Ya, begini-begini, aku dulu juga yang menikahkan Allah langsung gitu. Yang lain kan tidak, yang dinikahkan langsung oleh Allah kan Zaid gitu. Meskipun aku harus cerai dengan Zainab. Ya, itu biasalah. Ya.
joke antar mereka ketika posisi santai saja, bukan hukum. Artinya ini merefleksi pribadi masing-masing. Ya. Ya kata Zaid, meskipun aku keturunan budak begini-begini juga aku dinikahkan oleh Allah gitu. Gitu. Zainab juga punya gengsi sendiri. Ya begini-begini aku juga dinikahkan oleh Allah dan kemudian oleh Allah digantikan suamiku utusannya. Nah, itu juga terjadi pada jog-jog istri-istri Rasulullah. Sehingga Aisyah nggak bisa berkutik apa-apa. Ya, yang biasanya kemudian cemburu karena sebagai sosok wanita yang masih perawan dinikahi oleh Rasulullah ya satu-satunya itu. Sudah perawan, cantik, sudah cantik, pinter lagi. Dan bapaknya Abu Bakar. Nah itu kan menjadi sesuatu yang tersendiri, tapi kalah 1-0 dengan Zainab. Nah, dalam ini tidak terjadi sesuatu, ini hanya joke saja. Artinya refleksi antar mereka. Itu terjadi pada Zaid bin Harithah dan juga pada Zainab binti Jahsh ketika sudah menjadi ibu kaum mukminin di antara para istri-istri Rasulullah. Nah, begitu. Kan jangkanya panjang. Dan itu terjadi ketika Rasulullah masih ada. Ya, joknya Zainab tadi itu terjadi ketika Rasulullah masih ada. Ya. Dan itu akan berlangsung pelajaran untuk kita semuanya di hari ini. Saya kira ini dulu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah terkait dengan ayat cerai yang nanti kita akan lanjutkan lagi di surah At-Tolak jika ketemu nanti. Dan ini korelasinya akan kita bahas pada pertemuan yang datang terkait kenapa ayat berikutnya itu disusun dengan ayat hafidhu 'alas shalawat was shalatil wusta. Demikian dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan akal pikiran dan hati kita, hati keluarga dan hati anak keturunan kita untuk tetap mengikuti petunjuk Allah. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.